Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada materi kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran basis data untuk kelas rekayasa perangkat lunak. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat dan menghapus database. Di materi tersebut kita pelajari query tentang create, show, use, dan drop database. Karena database adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berhubungan, berarti setelah kita membuat database, tentu kita harus membuat tabel. Maka dari itu, di materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat dan menghapus tabel pada MySQL. Query yang akan kita gunakan nanti adalah create table, show table, describe table, dan drop table. Jadi ada 4 ya. Saya ulangi, yang pertama create table, show tables, describe table, dan drop table. Ketika kita ingin membuat tabel, maka kita harus masuk dulu ke database yang kita buat. Jadi sekarang kita buat dulu database-nya ya. Di materi sebelumnya, terakhir kita sudah menghapus database. Maka sekarang kita buat lagi database yang akan kita gunakan pada praktek ini. Masih ingat ya, kemarin kita membuat database-nya, caranya create spasi database, spasi nama database-nya. Kita buat nama database-nya SMK Negeri 7 PTK. Titik koma, enter. Query oke, berarti diterima perintahnya. Artinya database kita sudah jadi ya, seperti yang lalu. Sekarang kembali kita lihat dulu gimana kemarin untuk melihatnya. Show database, pakai S belakangnya. Database kita sudah ada ya, SMK N7 PTK, karena barusan kita buat. Sekarang kita gunakan database ini. Masih ingat ya kemarin ya? Use SMK N7 PTK. Oke, titik koma, enter. Database change. Sekarang kita berada di dalam database SMK N7 PTK. Selanjutnya kita buat tabel di dalam database SMK N7 PTK ini. Sebelumnya kita tentukan dulu tabelnya ada berapa kolom dan seterusnya ya. Kita cek dulu tabelnya. Ini adalah tabel yang nantinya akan kita gunakan untuk latihan kita. Anda perhatikan di sini ada NIS, kemudian nama, kemudian tempat lahir, lalu umur, genkel, ini jenis kelamin, dan jurusan. Berarti ada berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Artinya dari tabel ini nanti kita akan buat tabel yang berisi 6 kolom, yaitu NIS, nama, tempat lahir, umur, jenis kelamin, dan jurusan. Datanya abaikan dulu belakangan, karena kita belum mempelajari bagaimana cara memasukkan data ya, nanti aja. Saat kita membuat tabel nanti, kita sekaligus memasukkan tipe data dari masing-masing field name yang akan kita buat. Misalnya untuk NIS. NIS ini kan memang datanya berupa angka-angka ya. Tetapi karena angka-angka ini tidak kita gunakan untuk kebutuhan matematis, jadi kita gunakan tipe data string saja. Ya, tipe data string itu nanti char. Kemudian nama, karena ini berupa huruf, maka ini juga tipe datanya string atau char. Lalu tempat lahir, string juga. Kemudian umur, mungkin untuk data umur nanti kita bisa menggunakan tipe data integer. Lalu jenis kelamin. Untuk sementara kita gunakan jenis kelamin tipe datanya string aja dulu. Sebenarnya nantinya kita bisa menggunakan tipe data yang lain karena dia pilihan, tapi belum kita pelajari, biar pakai string saja dulu ya. Kemudian jurusan juga kita menggunakan string saja dulu. Ingat, field name-nya adalah NIS, nama, tempat lahir, umur, jenis kelamin, jurusan. Sekarang kita buat tabelnya dengan query create table. Ya, ini artinya buat tabel, kemudian spasi, nama tabelnya, tabel yang akan kita buat. Karena tadi datanya adalah data siswa, kita buat data underscore siswa. Spasi lagi, buka kurung, spasi. Nah, di sini kita mulai mengetikkan field name-nya dari yang pertama. Yang pertama tadi apa? NIS. Kemudian spasi. Nah, spasi yang ini isinya adalah tipe datanya. Tipe datanya apa? Misalnya tipe datanya char.
karena kita akan masukkan NIS ini sebagai tipe data string ya. Buka kurung, tadi NIS isinya berapa huruf? 4 ya, berarti char 4 saja. Sehingga nanti datanya tidak boleh diisi lebih dari 4 karakter. Nah, jadi NIS char 4, koma, kemudian field name setelah NIS adalah nama. Lalu spasi, tipe datanya kita kasih char. Buka kurung, nama kira-kira berapa karakter nih yang paling panjang di sekolah. Di sekolah kita mungkin yang paling panjang untuk siswa 30 karakter. Ada nggak yang lebih dari 30? Kita kasih 35 atau 50 deh, aman. Ya, 50 karakter. Lalu koma lagi, kemudian spasi, kemudian apa lagi? Tempat lahir. Tempat lahir. Ketika kita mengetik query, lalu tampilan di layar kerja kita ini tidak cukup, dia secara otomatis akan turun ke bawah. Tapi nggak apa-apa ini. Atau misal sampai di sini kita mau enter, tidak masalah. Kalau kita belum memberikan tanda titik koma atau backslash G, nggak jadi masalah. Karena perintah ini berarti belum dijalankan. Hanya kita sulit untuk mengoreksinya atau memperbaikinya kalau ada kesalahan. Tempat lahir, spasi, tipe datanya pakai char. Kita pilih kalau untuk tempat 50 aja. Koma. Apalagi tadi? Umur. Umur, tipe datanya integer. Integer boleh ditulis lengkap, integer boleh hanya int. Buka kurung 2 atau 3 maksimal ya. Selanjutnya jenis kelamin. Char, buka kurung, jenis kelamin kita buat 10 karakter maksimal. Terakhir apa? Ini udah berapa nih? NIS, nama, tempat lahir, umur, jenis kelamin. Apalagi tadi satu lagi? Jurusan. Spasi, jurusan. Spasi lagi, kita pakai string juga. 50 karakter aja lah. Ya. Kemudian tutup kurung lagi. Nah, di sini ada 2 kali tutup kurung. Kenapa? Karena yang awal ini ada buka kurung, belum ditutup. Nah, ini tutup kurungnya. Terakhir kita kasih tanda titik koma untuk mengeksekusi perintah. Lalu tekan enter. Query oke. Berarti tabel kita sudah dibuat. Dari perintah ini, kita dapat ambil kesimpulan. Yang pertama, perintah create table ini digunakan untuk membuat tabel. Kemudian data siswa ini adalah nama tabelnya. Jadi nama tabel yang kita buat di database SMKN7BTK adalah data siswa. Kemudian tabel data siswa yang kita buat ini terdiri dari 6 kolom, yaitu NIS, nama, tempat lahir, umur, jenis kelamin, dan jurusan. 6 kolom. Lalu di setiap kolom itu ada tipe data. Tipe data yang kita gunakan untuk kali ini baru 2. Yang pertama tipe data string. Di sini kita menggunakan char ya, pada MySQL kita gunakan tipe data string itu char. Kemudian setelah tipe data char ada kurungnya. Nah, kurung itu menunjukkan berapa banyak karakter yang bisa dimasukkan. Jadi misalnya untuk nama, di sini kita gunakan tipe data string yaitu char. Kemudian isi di dalam kurungnya ini 50. Itu artinya tipe data pada field name nama nanti maksimal data yang bisa kita inputkan adalah 50 karakter. 50 karakter itu termasuk spasi, titik, dan koma. Jadi semuanya itu dihitung sebagai karakter. Lalu tipe data yang kedua adalah integer. Di sini kita singkat int saja. Boleh kita ketik lengkap ya, integer. Karakteristik lainnya dari query ini adalah setiap kolom itu dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian pada saat kita membuat nama tabel, tidak boleh menggunakan spasi. Begitu juga pada saat kita membuat kolom, tidak boleh menggunakan spasi. Nah, ini perhatikan, tempat lahir, itu kita tidak menggunakan spasi, tetapi pakai underscore. Lalu, nama tabelnya data siswa, kita pakai underscore. Setelah kita buat tabel, sekarang kita akan
menampilkan isi tabel yang kita sudah buat. Query dasar menampilkan tabel adalah show table. Perintah ini untuk menampilkan tabel pada database aktif. Jadi karena kita gunakan database SMKN7PTK, dia hanya akan menampilkan tabel yang sudah kita buat di dalam database ini. Hasil dari query show tables, table in SMKN7PTK. Ya, tabel di dalam database SMKN7PTK. Didapat satu tabel, yaitu data underscore siswa, karena kita tadi baru buat satu tabel. Jadi nanti kalau seandainya kita buat lagi tabel data guru misalnya, atau data mata pelajaran, atau data yang lainnya, maka tabel yang akan tampil akan bertambah. Ya. Dan kalimat ini jadi berubah nih, satu row mungkin jadi 2, 3, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah tabel yang sudah kita buat. Query selanjutnya yang akan kita pelajari adalah melihat struktur tabel yang sudah kita buat. Jadi tadi kan kita sudah membuat tabel namanya data siswa pada database SMKN7PTK. Sekarang kita ingin lihat struktur dari tabel data siswa ini apa saja. Nanti akan ditampilkan struktur dari tabel tersebut. Nah, kita lihat langsung. Query-nya adalah describe spasi nama tabelnya, yaitu data siswa, data underscore siswa, titik koma. Oke, ini query-nya tadi, describe data siswa. Kemudian, MySQL menampilkan field atau field name-nya, itu NIS, nama, tempat lahir, umur, jenis kelamin, dan jurusan. Ini adalah field name yang tadi kita buat. Kemudian tipe datanya ini. Jadi masing-masing field name tadi sudah kita buat dan kita tentukan tipe datanya. Kemudian untuk null, key, default, extra, ini semua secara otomatis tadi karena kita tidak tentukan. Sehingga MySQL membuat secara otomatis untuk null itu yes semua, key-nya kosong, default-nya 0, dan ekstranya juga masih kosong. Nanti untuk materi yang ini kita pelajari lagi ya pelan-pelan ya, sehingga kalian tidak merasakan bahwa materi ini sulit gitu. Ya, di sini field name-nya ada 6, terlihat di sini angkanya 6 row. Sebenarnya kita bisa menyingkat query ini. Tadi kita gunakan describe data siswa. Bisa kita singkat des saja, DESC, des data underscore siswa. Kita lihat hasilnya, sama ya. Jadi menggunakan describe boleh, menggunakan des boleh. Query yang terakhir yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah cara menghapus tabel. Untuk menghapus tabel yang sudah kita buat, caranya kita tinggal menuliskan query drop table. Kemudian tulis nama tabelnya. Misalnya tabel yang akan kita hapus adalah tabel data siswa. Drop tabel data siswa. Ingat, ketika kita memberikan perintah drop tabel pada sebuah tabel di MySQL, maka MySQL akan menghapus tabel tersebut beserta isi-isinya. Jadi tadi kita bekerja di database SMKN7PTK, kemudian tabel di database ini akan kita hapus. Query yang kita buat adalah drop tabel data siswa. Enter. Query oke. Tabel ini sudah dihapus. Kita lihat lagi, apakah benar sudah terhapus. Caranya bagaimana tadi untuk melihat atau untuk menampilkan show table. Perhatikan pada saat kita memberikan query show tables pada database aktif, MySQL menampilkan empty set, yang artinya perintah yang kita berikan datanya itu kosong. Artinya di dalam database SMKN7PTK ini tidak ada tabel, karena tadi sudah kita hapus tabelnya. Saya akhiri materi pada video kali ini. Ada 4 query yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah membuat tabel, query-nya create table, kemudian melihat tabel, query-nya adalah show table, lalu melihat struktur tabel, query-nya adalah describe nama tabelnya, kemudian yang terakhir menghapus tabel, query-nya adalah drop table, kemudian nama tabelnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.